Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya menyimpan sayuran, terutama brokoli dan wortel, agar awet, masih dalam keadaan fresh, sama sekali tidak berubah warna dan bentuknya waktu disimpan di dalam kulkas. Bahkan kalau cara penyimpanannya benar, ini bisa awet selama berbulan-bulan di dalam freezer. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa mengikuti caranya. Jadi pertama-tama saya akan menyiapkan sayurannya. Di sini saya menggunakan 2 kuntum brokoli dan 3 buah wortel. Jadi brokolinya akan saya siangi, saya pisahkan antara bagian yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan karena keras. Ini saya bersihkan bagian cabang batangnya yang keras-keras. Bersihkan sampai benar-benar bersih dan kita akan lanjut ke kuntum brokoli yang kedua. Lakukan hal yang sama, bersihkan dari bagian atau cabang batang brokoli yang keras dan sama sekali tidak bisa dimakan. Kalau sudah selesai dibersihkan, ini kita mau lanjut memotong-motong brokolinya. Jadi potong sampai ke bagian mendekati kuntum brokolinya dan siapkan wadah. Kita siap untuk memotong-motong brokolinya sesuai dengan selera. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Atau bisa disesuaikan dengan kira-kira nanti sayuran atau brokolinya ini mau dimasak seperti apa. Jadi untuk memotong-motong brokolinya ini saya gabungkan aja menjadi satu antara kuntumnya dan bagian batangnya yang lembut. Tapi usahakan memotongnya dengan ukuran yang kira-kira kalau nanti dimasak akan matang dalam waktu yang bersamaan. Sambil menemankan saya memotong-motong brokolinya, yuk kita bahas sedikit tentang brokoli. Fakta tentang brokoli. Jadi, brokoli adalah tanaman yang sering dibudidayakan sebagai sayuran. Nah, brokoli ini merupakan keluarga dekat dari kembang kol atau kubis. Bagian brokoli yang dimakan biasanya adalah bagian kepala bunganya atau kuntum bunganya yang berwarna hijau. Itu tersusun dari berbagai cabang pohon dan batang yang tebal. Nah, sebagian besar dari kepalanya atau kuntum bunganya itu sebenarnya dikelilingi oleh dedaunan. Brokoli seperti yang udah dijelaskan tadi, ini merupakan keluarga dari kembang kol. Bedanya, brokoli berwarna hijau sedangkan kembang kol berwarna putih. Biasanya, sebagai makanan, brokoli akan disajikan dalam bentuk rebusan atau kukusan. Bisa juga dalam bentuk tumisan atau stir fry. Bahkan kalau kamu suka memakannya dalam keadaan mentah juga bisa. Cara pengolahan brokoli yang dinilai paling baik adalah dikukus. Karena kalau dengan cara merebus, kandungan gizi yang ada di dalam brokoli, vitamin larut airnya akan hilang atau berkurang sekitar 50%. Artinya kalau pada awalnya di dalam brokoli terdapat 10 bagian vitamin C, ketika brokolinya direbus maka vitamin C-nya akan berkurang dan hanya tinggal 5 bagian saja. Oleh karenanya kalau mau mengolah brokoli,
Sebaiknya tidak direbus ya, atau kalaupun terpaksa harus direbus, jangan terlalu lama, tidak boleh lebih dari 5 menit. Banyak orang-orang, terutama anak-anak, yang menolak untuk memakan sayuran, terutama brokoli, karena biasanya kalau salah dalam pengolahannya, brokoli ini akan menghasilkan bau langu. Padahal, brokoli memiliki banyak khasiat untuk kesehatan kita, karena kandungan gizinya yang lumayan komplit. Menurut data United States Department of Agriculture atau USDA, brokoli mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, natrium, mangan, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K. Brokoli dinilai merupakan makanan yang rendah kalori dan tidak mengandung kolesterol. Beberapa manfaat brokoli apabila dikonsumsi diantaranya bisa meningkatkan daya tahan tubuh, karena brokoli mengandung vitamin C dan senyawa antioksidan. Dengan mengonsumsi brokoli bisa melawan radikal bebas, menangkal kuman penyebab infeksi, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, dengan mengonsumsi brokoli secara rutin bisa memelihara kesehatan pencernaan, karena brokoli mengandung tinggi serat. Selain itu, dengan mengonsumsi brokoli bisa juga untuk menjaga kesehatan mata, karena brokoli juga mengandung vitamin A. Selain itu, dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, ini bisa menjaga berat badan, karena brokoli merupakan makanan dengan kalori dan indeks glikemik yang rendah, serta mengandung tinggi serat. Selain itu, brokoli juga mengandung kalsium. Oleh karenanya, dengan mengonsumsi brokoli secara rutin bisa memperkuat tulang dan gigi. Dikarenakan brokoli juga mengandung vitamin A dan vitamin C, maka dengan mengonsumsi brokoli secara rutin, ini juga bisa memelihara kesehatan kulit kita. Banyak banget ya manfaat ketika kita mengonsumsi brokoli. Makanya, yuk makan brokoli. Nah, ini udah selesai, kita potong-potong brokolinya. Kita mau lanjut untuk memotong-motong wortelnya. Saya pertama-tama potong bagian ujung-ujung wortelnya. Semua wortel saya potong di bagian kedua ujungnya, atas dan bawah. Nah, setelah ini wortelnya mau saya cuci terlebih dahulu. Setelah selesai dicuci, ini mau langsung saya potong-potong wortelnya sesuai selera. Bisa serong, bisa bulat-bulat, bundar-bundar, atau memanjang. Disesuaikan dengan jenis masakan yang nanti mau dimasak dengan menggunakan wortel ini. Sambil mengamankan kita potong-potong wortel, kita bahas lagi sedikit tentang wortel ya. Fakta tentang wortel. Wortel merupakan jenis umbi-umbian yang sudah tidak asing lagi dan sering kita temukan. Wortel memiliki kandungan gizi yang penting dan berguna untuk kesehatan kita. Wortel terkenal dengan adanya kandungan vitamin A yang tinggi di dalamnya. Meskipun bukan hanya vitamin A yang terdapat di dalam wortel, vitamin lain seperti vitamin B, vitamin K, dan kandungan gizi lain seperti kalium juga terdapat di dalam wortel. Dan kesemuanya itu memiliki manfaat untuk kesehatan, terutama sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, paru-paru, serta mata. Berdasarkan perhitungan, satu wortel mentah biasanya memiliki berat sekitar 2 ons atau 60 gram, dan di dalamnya mengandung sekitar 25 kalori dan dapat memenuhi hampir 72% dari kebutuhan vitamin A harian untuk perempuan dewasa, serta sekitar 56% untuk pria dewasa.
Selain vitamin, wortel juga mengandung serat, terutama untuk memelihara berat badan tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan sistem pencernaan kita. Tahukah kamu, kulit pada wortel itu juga mengandung serat. Makanya kalau kamu mengupas wortel sebelum dikonsumsi atau dimasak, itu bisa mengurangi kadar serat yang terdapat di dalam wortel. Tapi kalau kamu lebih suka untuk wortelnya dikupas, masih nggak apa-apa ya, karena pengurangannya tidak terlalu banyak. Nah, ini wortelnya udah selesai dipotong-potong, mau saya sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya mau ngurusi si brokolinya. Jadi cara mencuci brokoli adalah dengan cara tuangkan air secukupnya sampai brokolinya terendam, kemudian tambahkan sedikit garam dan diaduk-aduk sebentar aja, kemudian kita diamkan setidaknya selama 5 menit. Tujuannya apa? Agar kalau brokolinya mengandung ulat, nanti ulatnya akan keluar karena dia nggak tahan dengan air garam. Jadi setelah direndam ini, nanti brokolinya akan kita cuci lagi. Kemudian nanti bisa langsung kita olah atau kita simpan. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, jadi si wortel dan brokolinya akan saya kukus terlebih dahulu supaya awet dan tidak rusak. Ini saya masukkan wortelnya dan saya set timer untuk 3 menit pengukusan wortel. Setelah selesai 3 menit, nanti saya masukkan brokolinya dan saya set timer tambahan 2 menit lagi. Jadi total waktu masak untuk wortel dan brokolinya adalah 5 menit. Tapi maaf ya, untuk video pemasukan brokolinya itu filenya korup, jadi nggak bisa dimasukkan ke video ini. Nah, kalau yang ini adalah air es yang saya tambahin lagi dengan sedikit es batu, dengan tujuan nanti setelah selesai brokoli dan wortelnya dikukus, dimasukkan langsung ke dalam air es yang ada es batunya itu. Tujuannya apa? Biar proses pemasakan brokoli dan wortelnya itu benar-benar berhenti. Jadi brokoli dan wortelnya tetap masih kres-kres dan jadinya tidak overcook. Proses pemasakan si sayur-sayuran sebelum disimpan ini ada yang menyebutkannya sebagai metode blansir. Tapi metode blansir biasanya itu sayuran akan direbus terlebih dahulu. Tapi metodenya sama ya, untuk menghentikan proses pemasakannya dengan menggunakan air es atau air dingin. Jadi sayuran yang sudah direbus sebentar dimasukkan ke dalam air es atau air dingin begitu selesai dimasak. Tujuannya untuk menghentikan proses memasak dari sayurannya. Metode blansir atau penceluran yang di sini saya menggunakan cara pengukusan bukan perebusan, memiliki banyak manfaat, diantaranya mempertahankan tekstur, rasa, dan warna makanan, membantu membersihkan permukaan makanan dari kotoran, mengurangi rasa pahit dari makanan, membantu menjaga nutrisi makanan, serta memperpanjang masa simpan atau bisa dijadikan sebagai metode pengawetan makanan. Dengan cara seperti ini, jadi nggak khawatir lagi brokoli kamu dalam 2 hari udah rusak atau berubah warna atau menjadi benyek karena lembab. Dengan cara seperti ini, dan kalau kamu simpan di dalam freezer, ini benar-benar bisa awet selama berbulan-bulan, seperti kalau kamu membeli sayuran dalam bentuk frozen yang isinya bisa kacang polong, buncis, wortel, dan lain-lain. Tapi kalau kamu mau menyimpannya dalam waktu lama, kalau bisa jangan langsung menggunakan tangan ya, gunakan peralatan seperti sendok maupun sarung tangan, karena di tangan kita itu memiliki bakteri. Jadi kalau ini mau disimpan lebih lama, lebih bagus kalau kita menggunakan peralatan, jangan langsung memegangnya dengan tangan. Jadi cara penyimpanannya bisa dijadikan satu antara wortel dan brokoli atau dipisah seperti saya ini. Kalau sudah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer kalau mau disimpan dalam jangka waktu yang lama, atau di chiller saja kalau mau dihabiskan dalam waktu 24 jam.
atau maksimal 2 kali 24 jam. Dan jangan lupa ya, pakai wadah atau kontainer yang kedap udara. Jadi nanti tidak ada udara yang masuk ke dalam wadah penyimpanannya. Oh iya, cara mengetahui kalau ini sudah bisa disimpan adalah kalau kita memegang si wortel maupun brokolinya itu sama sekali sudah tidak panas. Jadi waktu dimasukkan itu kan benar-benar baru kita angkat dari kukusan atau rebusan. Kalau kamu mau menggunakan cara merebus, itu masih dalam keadaan panas. Jadi kita rendam ke dalam air es yang ditambahin dengan es batu lagi sedikit, kemudian sampai suhunya benar-benar turun dan dingin. Baru setelah itu kita bisa langsung masukkan ke dalam wadah kedap udara dan menyimpannya di dalam kulkas. Jadi beginilah cara saya untuk menyimpan si brokoli maupun wortel biar awet di dalam kulkas bahkan sampai berbulan-bulan. Dan dengan cara seperti ini kita bisa saving time untuk menyiapkan si wortel maupun brokoli ketika kita mau memasak makanan yang menggunakan brokoli dan wortelnya. Jadi kita tinggal memasukkannya di step terakhir ketika sudah mau matang semua bahan-bahan yang lain. Kita masukkan sayuran yang udah kita blensir ini. Save cara ini untuk persiapan nanti di bulan Ramadan, biar kamu masak sahur maupun berbuka bisa sat-set. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.